Teman-teman jangan patah semangat, tidak ada perjuangan yang sia-sia. Kalian pasti bisa. Kita bisa, kalian bisa, kita semua bisa. Semangat. Di mana ada kemauan, di situ pasti Tuhan akan berikan jalan. Jangan menyerah, terus maju, siap untuk bergerak maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poltekba Podcast. Ya, ini adalah podcast kita pertama kali. Dan aku di sini saya sebagai hostnya. Ada Iksan di sini dan kita langsung kenalan aja dengan dua bidadari-bidadari Poltekba yang ada di samping saya ini. Luar biasa ya. Di sini ada siapa? Dengan saya Cintia Kusuma Dewi, saya dari semester 2 dari program studi Tata Boga. Tata Boga, Cynthia Kusuma Dewi. Kusuma Dewi. Kita panggil Cynthia. Dan satunya? Saya Diana Pitasari, program studi perbankan keuangan digital, saya semester 4. Dian. Ya. Di sini ada Cynthia dan Dian. Nah, Cynthia dan Dian ini mau ngapain sih, guys? Ya, jadi di podcast Poltek yang pertama kali ini kita tuh pengen dengerin ya kisahnya mereka tuh bagaimana sih mereka bisa sampai masuk ke dalam Poltek Balikpapan ini, salah satu politeknik negeri yang ada di Kalimantan Timur. Wah, satu dari Tata Boga, yang satunya dari Perbankan keuangan digital. Perbankan dan keuangan digital. Nah, kita dengar kisah mereka. Kita mulai dari Cynthia dulu deh. Cynthia, semester berapa tadi? Semester 2 ya? Semester 2. Semester 2, berarti angkatan 2021. 21. Nah, Cynthia kenapa sih bisa memilih Poltekba sebagai sekolah lanjutan dari SMA gitu? Saya dulunya sekolah SMK Kesehatan Erlangga. SMK Kesehatan, Iya. oke. Wah, menarik ini. Ya, selanjutnya saya pindahan dari luar Jawa. Terus Pindahan dari luar Jawa, berarti Dan- bukan di Jawa ya? pindahan dari Jawa. Oh, pindahan dari Jawa. Oh ya, mohon maaf. Iya. Pindahan dari Jawa, terus saya pindah ke sini dan di sini saya menemukan keluarga baru. Udih. Ada Sudah berkeluarga? kenalan dari teman kakak saya. Terus di situ saya inisiatif melanjutkan di Tata Boga di Politeknik Negeri Balikpapan ini karena ada bidang yang saya sukai, yaitu bidang dalam memasak. Berarti jago masak dong? Wih. Masih dalam tahap belajar. Iya, makanya belajarnya di Poltekba. Nah, kalau untuk Dian sendiri, kita singkat-singkat dulu ya, tanya mereka dari mana gitu kan. Nah, kalau dari Dian dari mana sih? Kalau saya dari SMA 6 Balikpapan. SMA 6 Balikpapan, berarti anak Balikpapan ya? Iya. Kenapa milih Poltekba sebagai lanjutan kuliah, lanjutan sekolah nih? Terutama ada jurusan akuntansi, yang kedua juga dekat sama rumah pastinya. Oh, dekat rumah. Berarti jurusan akuntansi suka ngitung ini. Kenapa sih milih akuntansi? Berarti dulu waktu SMA IPS, jurusan IPS ya? iya. Kenapa suka akuntansi? Kalau dari saya sendiri karena saya jurusan IPS ya, pastinya kan di situ ada mata pelajaran ekonomi. Nah, dari situ saya mengenal akuntansi kayak gitu. Jadi saya tertarik nih sama akuntansi. Jadi ya udah saya kampus Poltekba jurusan akuntansi. Wah, keren. Akuntansi juga peluang kedepannya bagus ya, apalagi kita mau mendukung IKN. Wah, pasti banyak mencari sumber daya manusia yang berkualitas dan berkompeten. Tapi aku pengen tanya nih, kalian gimana caranya masuk ke Poltekba ini? Dengar-dengar kalian ikut beasiswa ya? Ini anak-anak jalur beasiswa ini, guys. Nah, boleh dong diceritain mungkin dari Dian dulu deh. Gimana, Dian? Jadi kalau dari saya sendiri, pertama itu memang saya ada mengikuti program KIP ini dari SMP, lanjut ke SMA. Nah, di SMA ini saya pastinya ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Dari situ saya mencari informasi terkait beasiswa KIP yang lebih tinggi ini. Nah, saya dapatkan informasi tentang KIP kuliah. Jadi, kayak gitu. KIP itu berarti Kartu Indonesia Pintar ya? Iya. Oh, berarti dengan adanya KIP kalian bisa kuliah, ibaratnya kuliah gratis ya gitu ya. Kalau untuk Cynthia sendiri gimana? Sama atau Hampir sama karena dari SD juga saya udah dapat beasiswa. Terus pas ini anak-anak jago ya, dari SD, SMP, SMA dapat beasiswa semua. alhamdulillah. Enak banget sekolah kalian. Lanjut Cynthia.
Saya melanjutkan di sini, mengenal di Balikpapan. Ternyata di sini ada Politeknik Negeri Balikpapan. Di sini juga menyediakan beasiswa buat mahasiswa yang kurang mampu atau mereka yang masih pengen ikut kuliah tapi terhalang dana. Oh, bener. Jadi nggak ada alasan ya buat kalian nggak ada alasan untuk buat bermalas-malasan. Betul. Karena zaman sekarang udah semakin zaman modern. Pasti di sini butuh pekerja yang pasti butuh yang udah punya skill. Skill di sini itu penting. Skill dalam kuliah itu penting sekali. Terutama kalian harus mengikuti organisasi di kampus. Itu paling penting dan paling terutama. Karena organisasi di kampus itu biasanya membawa kita untuk bahasanya itu berkenalan dengan orang lebih banyak, memiliki relasi lebih banyak, dan dari situ peluang-peluang tuh bakalan muncul. Jadi kalau di kampus tuh ibaratnya jangan jadi kupu-kupu lah ya, kuliah pulang gitu. Nah, kalau ada kegiatan kampus yang mendukung kalian, ikuti seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih, dari KIP sendiri kalian besaran dananya itu dapat berapa sih per semester? Kalau setahu saya untuk tahun saya itu sebulan itu 1.100.000 per bulan ya. Jadi untuk total satu semester itu ada 6.600.000. 6.600.000 itu untuk tahun 2021. Kalau untuk Dian sendiri kan angkatan lama nih, maksudnya seniornya Cynthia gitu. Kalau dari saya sendiri angkatan 2020 di tahun saya ini sebulannya sekitar 700. Jadi satu semester mendapatkan sekitar 4.200.000. Keren. Berarti itu sudah menutupi biaya kuliahnya ya? Sudah, karena kan dari situ sendiri sudah pembagiannya sudah terbayarkan UKT gitu. Terus yang 4.200.000 ini full untuk biaya kita. Biaya hidup? Bahasanya biaya hidup ya jatuhnya ya? Wah, enak ya berarti? Jadi istilahnya kita seperti dikasih sama pemerintah lah kayak gitu. Wah. Dikasih bantuan hidup gitu. Terima kasih pemerintah. Nah, ini program pemerintah yang bagus banget ya, terutama buat teman-teman yang ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau ingin melanjutkan perkuliahan tapi terkendala dengan ekonomi. Nah, perkenalkanlah ada ini namanya Kartu Indonesia Pintar. Dulu gimana sih cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar tuh, kalian masih ingat nggak? Kalau dari saya sendiri tahu dan cara mendapatkan KIP ini, saya pastinya dari sekolah itu juga ada informasi terkait KIP kuliah ini. Bisa loh kalian melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi ini bisa pakai beasiswa KIP kuliah kayak gitu. Nah dari situ mungkin saya mencari informasi terkait KIP kuliah ini di Poltekba. Jadi saya mendapatkannya itu terutama di Instagram Poltekba kayak gitu. Jadi di Instagram Poltekba sendiri itu kan ada seperti mempublikasi tentang terkait KIP kuliah tersebut. Jadi saya mendapatkan informasi dari sekolah dan sosial media Poltekba. Wah, berarti sosial media Poltekba ini sangat informatif ya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu nih tentang pengen gimana sih caranya kuliah di Poltekba, pantengin aja di sosial medianya, di Instagram di @poltekba. Wah. Terus kalau dari Cynthia sendiri gimana? Masih ingat gak? Tentunya saya ada kenalan dari keluarga. Terus di situ saya di brainstorming. Dimotivasi di situ kalau kamu pengen kuliah kamu bisa lewat jalur bidik misi. Untuk persyaratannya bisa kamu penuhi dan bisa datang langsung ke Politeknik Negeri Balikpapan. Kebetulan rumah saya juga tidak terlalu jauh dari lokasi. Itu sangat mudah sekali. Yang penting ada niat, ada usaha, pasti terlaksana. Benar tuh teman-teman, niat dan usaha yang dibutuhkan. Jadi kalau kalian pengen ngelanjutin kuliah dari misalnya nih baru lulus sekolah nih ya, sudah lulus SMA, terus bingung nih mau cari kuliah di mana, langsung aja datang ke Politeknik Negeri Balikpapan. Di situ ada beberapa jurusan yang bisa kalian pilih. Ada 5 jurusan dengan 9 prodi. Bener ya? Bener. Wah. Ini salah satunya di Cynthia di Tata Boga, sedangkan Dian di akuntansi. Apa tadi jurusannya? Ya prodinya? Prodinya Perbankan Keuangan Digital. Perbankan dan Keuangan Digital ini salah satu prodi yang
cukup hype dan juga relate dengan kehidupan sekarang, semua serba digital seperti itu. Dan peluang untuk kerja setelah kalian lulus dari Politeknik Negeri Balikpapan itu sangat menjanjikan, karena Politeknik Negeri Balikpapan juga bekerja sama dengan beberapa perusahaan-perusahaan untuk langsung penjaringan sumber daya manusia yang kompeten seperti itu. Kita pengen denger nih, gimana sih pengalaman dua mahasiswa ini selama kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan. Kita tanya yang senior dulu deh. Kita tanya yang senior dulu yang sudah semester berarti 4 ya? Semester 4. Oke. Coba diceritain Dian, gimana sih pengalaman kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan ini? Siapa tahu ada teman-teman yang pengen tahu nih suasana kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan. Silakan. Kalau dari saya sendiri, pengalaman saya selama di Poltekba ini pastinya sangat produktif. Kalau dari saya sendiri seperti itu ya. Karena saya selain kuliah saya juga mengikuti webinar ataupun organisasi seperti itu. Nah, organisasi yang saya ikuti sendiri ini himpunan mahasiswa jurusan akuntansi. Jadi selain kita mengikuti perkuliahan dari Senin sampai Jumat mungkin, nah itu saya mengikuti organisasi yang dimana itu dilakukannya di luar jam kuliah kayak gitu. Jadi lebih gimana ya, mungkin lebih produktif lah istilahnya. Lebih produktif ya, berarti banyak kenalan juga dong ketika ikut organisasi itu. Iya benar, banyak relasi, banyak kenalan gitu, banyak pengalaman juga. Berarti dapat soft skill juga ya, selain juga dari akademisnya. Pastinya kita juga dapat sertifikat sertifikat penghargaan atau penghargaan kepanitiaan gitu. Itu kan ketika ikut-ikut seperti itu. Bener melamar kerja seperti bener banget. Nah, kalau dari Cynthia sendiri ya, anak baru nih. Apa nih pengalamannya? Kalau dari saya sendiri, terutama pas kita masih pengenalan sebagai mahasiswa baru, di situ ada senior yang benar-benar ngajak kita untuk ngikutin Ormawa, karena di situ penting banget buat Ormawa tuh. Untuk kakak senior itu baik banget. Untuk saya sendiri pengalamannya di dalam organisasi UKM, yaitu unit kegiatan mahasiswa, ke gerakan entrepreneur mahasiswa. Entrepreneur guys. Lebih ke kewirausahaan ya. Keren. Di situ ada motivasi saya untuk melanjutkan ilmu di situ. Di Ormawa. Ini enak ya kalau sudah kuliah sesuai dengan hobi, jurusannya sudah masuk gitu di hati. Terus ada sesuatu yang pengen dikembangkan gitu. Bisa banget ya habis kuliah langsung mengembangkan usaha, ada kelas entrepreneur. Kalau dari Dian tadi itu mendapatkan teman-teman baru dalam organisasinya. Itu keren banget. Jadi kalau kalian, sekali lagi, kalau kalian kuliah, manfaatkan benar waktu kalian berada di kampus itu. Cari relasi sebanyak-banyaknya, cari juga ilmu sebanyak-banyaknya, soft skill, hard skill itu penting banget untuk menunjang kalian ketika bersaing nanti di dunia kerja. Seperti karena itu. Waktu tidak bisa diulang kembali. Widih, karena waktu tidak bisa diulang kembali. Nah, kalau untuk fasilitas dan tenaga pengajar serta sistem pendidikan di Politeknik Balikpapan ini, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya fasilitas untuk jurusan saya sendiri, terutama di program studi Tata Boga, di situ sudah sangat melengkapi, sesuai dengan prosedur. Untuk bahan-bahan sendiri itu modal dari kampus, jadi tidak terlalu membebankan kepada mahasiswa. Bener. Berarti tidak ada modal dari mahasiswanya ya? Tidak. Berarti semua sudah disediakan oleh kampus ya? Kecuali kita diperintahkan buat ujian praktek tersendiri. Itu bisa, itu baru kita mengeluarkan biaya sendiri. Keren. Nah, kalau untuk Dian gimana nih? Kalau dari saya, dari jurusan akuntansi, pastinya fasilitas sudah terpenuhi, apalagi sekarang sudah ada lab bank mini, lab komputer, ruang kelas juga tercukupi dengan fasilitas yang ada, kayak gitu. Wah, keren. Oke, keren banget ya. Jadi kalian kuliah di sini tuh semua sudah terfasilitasi. Jadi kalian tinggal belajar aja. Apalagi kalian dapat beasiswa ya. Jadi enak guys. Jadi kalian bisa belajar itu fokus tanpa harus memikirkan biaya kuliah, tanpa harus memikirkan apa sih yang dibutuhkan untuk kuliah, karena difasilitasi oleh kampus seperti itu. Dan untuk biaya juga mereka sudah mendapatkan beasiswa dari KIP tadi. Nah, aku pengen tanya nih sekarang sama kalian berdua, hal apa yang paling berkesan selama kalian kuliah
di Politeknik Negeri Balikpapan? Apa? Satu hal. Dari Dian dulu deh. Satu hal yang paling berkesan ketika kalian kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan yang bikin kalian rindu pengen datang lagi ke kampus gitu. Kalau dari saya sendiri sebagai jurusan akuntansi, yang terkesan saya berkuliah di Poltekba ini pastinya dengan dosen-dosennya, cara-cara mengajarnya pasti kan beda-beda. Memang mereka mengajarnya akuntansi semua, dominan seperti sama lah, kembar gitu. Hanya saja karena orang-orangnya berbeda-beda, jadi berbeda-beda juga cara mengajarkannya. Nah dari situ mungkin saya sangat senang gitu diajari oleh mereka. Dosen akuntansi saya ini sangat bikin kita semangat untuk belajar akuntansi seperti itu. Jadi bikin mahasiswa-mahasiswinya ini suka tambah giat gitu belajar akuntansi. Cara mengajarkannya mereka itu bagus gitu. Bikin kita selalu sungguh-sungguh setiap harinya kayak gitu. Wah, keren. Berarti dari tenaga pendidiknya ya? Iya. Wah, keren. Kalau Dian gimana? Cynthia. sorry. Kalau pengalaman saya selama sampai semester 2 ini, terutama di skill memasak. Karena di situ di lab tata boga sendiri peralatannya sudah lengkap. Terus untuk menu itu dari berbagai macam daerah. Di situ saya sangat senang sekali. Di situ saya bisa mengeluarkan skill saya dalam memasak. Wah, keren. Paling suka masak apa nih, Cynthia? Saya lebih ke tradisional sih. Oh, tradisional food ya. Wah, keren. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir sekaligus penutup sesi kita ya. Pengen tahu nih, apa sih cita-cita kalian setelah lulus dari Politeknik Negeri Balikpapan? Siapa dulu ya, enak ya. Boleh dari Dian dulu. Karena yang sudah mau lulus duluan ya. Amin ya Allah. Jadi kalau dari saya sendiri sebagai jurusan akuntansi pastinya ya tidak jauh-jauh dari di dunia perbankan, ya mungkin teller, customer service. Nah saya juga bercita-cita untuk bekerja di suatu perusahaan, yang dimana kan pasti perusahaan membutuhkan tenaga kerja di bidang jurusan akuntansi. Betul. Wah, keren. Kalau dari Cynthia? Kalau dari saya sendiri, untuk prodi tata boga lebih ke kuliner. Saya lebih tertarik untuk menjadi seorang pengusaha kuliner. Widih, Balikpapan butuh pengusaha kuliner lebih banyak lagi, guys. Oke, terima kasih Cynthia, terima kasih Dian. Nah, itu tadi teman-teman ya. Ini adalah kisah mereka ya, gimana perjuangan mereka untuk kuliah di salah satu kampus terbaik di Kota Balikpapan, yaitu Politeknik Negeri Balikpapan, dan mereka mendapatkan beasiswa KIP yang dimana mereka kuliah ibaratnya jatuhnya jadi gratis dan dapat biaya hidup seperti itu ya. Dan tadi sudah diceritakan oleh Dian bahwa tenaga pengajar di Politeknik Negeri Balikpapan itu semua berkompeten dan bisa memberikan pengalaman belajar yang maksimal, sehingga Dian kangen nih balik ke kampus nih gitu kan. Sedangkan kalau dari Cynthia sendiri, semua segala penunjang yang diinginkan ketika dia kuliah di Politeknik Negeri Balikpapan ini terpenuhi, dan fasilitasnya terpenuhi semua oleh kampus seperti itu. Wah, keren banget. Jadi semoga kalian cepat lulusnya. Semoga kalian betah di kampus yang luar biasa ini ya. Kalian menjadi agent of change-nya Balikpapan. Wah, sebagai juga penggerak nanti Kota Balikpapan menuju ibu kota negara. Wah, luar biasa ya. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan kita. Semoga kisah-kisah dari Cynthia dan Dian bisa menginspirasi kalian untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi jangan takut untuk kuliah. Kalau kalian tidak punya biaya, ada Kartu Indonesia Pintar, ada beasiswa, banyak beasiswa bertebaran di sekitar kita. Tinggal kitanya aja gimana mau menyambutnya, ya kan? Nah, salah satu pilihan terbaik perkuliahan yang ada di Kota Balikpapan adalah di sini, di Politeknik Negeri Balikpapan. Keren. Terima kasih Cynthia. Terima kasih Dian. Semoga kalian sehat-sehat dan cepat lulus. Amin. Oke guys, terima kasih. Mungkin itu aja perbincangan kita untuk hari ini dengan Cynthia dan Dian. Nanti kita bakalan ngobrol lagi bareng teman-teman yang lain, ya kan? Di podcast Politeknik Negeri Balikpapan. Oke, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye. Bye-bye.